Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tiando adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya dan bertanya dengan suara yang dalam. Mendengar ini, semua orang hampir tanpa sadar mengalihkan perhatian mereka ke Cukuang Seng. Menghadapi pertanyaan di mata semua orang, Cukuang Seng hanya bisa mengangkat bahu dan tersenyum tak berdaya. Melihat ini, semua orang tiba-tiba terdiam. Sekarang, setelah Raja Darah mati, mereka tidak dapat memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saya punya saran, bagaimana menurut Anda? Saat semua orang diam, tiba-tiba Hoilang berkata. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang langsung menatapnya dan keraguan dan pertanyaan di mata mereka. Hoilang tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam. Sejauh yang saya tahu, sebelum Raja Darah tadi, hanya ada 2 raja di seluruh kota Awan Darah. Apa maksud saudara Huilang? Matanya berkilat. Mendengar ini, Huilang menarik napas dalam-dalam dan berkata pelan. Kami baru saja melakukan pertarungan sengit dengan Raja Darah itu. Tapi kami tidak membuat 2 Raja Darah lainnya datang. Apa artinya ini? Mendengar kalimat ini, Cukuang Seng dan Tiando saling memandang dengan ekspresi terkejut. Fenomena aneh semacam ini menunjukkan bahwa 2 Raja Darah lainnya sepertinya tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dan apa alasan yang menghalangi 2 Raja Darah lainnya? Mungkinkah pupil kedua orang itu sedikit menyusut seolah-olah mereka memikirkan sesuatu? Ya, jika prediksiku benar, 2 Raja Darah lainnya tidak muncul. Itu pasti ada hubungannya dengan Kaisar mayat hidup. Huilang mengangguk dan berkata, dan para murid darah di kota Awan Darah ini, para jenderal darah semuanya berkurang lebih dari setengah dari sebelumnya, yang cukup untuk membuktikan sesuatu. Mendengar ini, Cukuang Seng merenung sejenak dan berkata, Saudara Huilang ingin memanfaatkan Kaisar mayat hidup? Pendengar ini, Hoilang tidak menyembunyikan apapun, terus terang berkata, saya membutuhkan kaisar mayat hidup untuk membantu saya kembali ke klan darah. Dan setelah mengatakan ini, dia menatap Cukuang Seng dan yang lainnya lalu melanjutkan. Jika ini bisa sukses, kamu pasti menerima hadiah besar dari Tian Yuan. Sebagai mantan kepala muda klan Hui, dia secara alami tahu sesuatu tentang Tian Yuan. Mendengar ini, Cukuang Seng dan Tiando saling memandang. Dengan sedikit warna api dimuncul dari mata mereka. Jika mereka menyelesaikan apa yang dikatakan Hoilang, mereka setara dengan menghancurkan kota Awan Darah. Dan mereka akan mendapatkan hadiah dari 10 tugas teratas. 2 juta poin pembasmi iblis. Memikirkan hal ini, hati Cukuang Seng tiba-tiba melonjak. Setelah beberapa saat, dia menekan kegelisahan di hatinya, memandang Serigala Darah dengan wajah serius, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu juga telah melihat kekuatan Raja Darah. Dia hanyalah seorang pria yang baru saja membuat terobosan menjadi Raja Darah. Sudah membuat kita berusaha sekuat tenaga. Belum lagi 2 Raja Darah tua lainnya. Dan jika ada perubahan dan kita bertemu dengan kaisar mayat hidup yang legendaris, kita semua akan berakhir di sini. Mendengar perkataannya, kegembiraan di hati Tiando perlahan mereda. Ya, keuntungan yang didapat memang sangat menggiurkan. Namun, begitu mereka bertemu dengan kaisar mayat hidup, mereka pasti akan mati. Soal kaisar mayat hidup jangan khawatir. Meskipun jika kamu bertemu mereka, aku punya cara untuk menundukkannya. Huilang berkata dengan sungguh-sungguh. Bisakah kamu menaklukkan kaisar mayat hidup? Cukuang Seng berkata dengan heran. Bahkan jika dia belum pernah bertemu makhluk seperti itu,
dia masih bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Mengenai keraguannya, Huilang berkata dengan senyum yang aneh. Hahaha, jangan lupa, sebagai mantan kepala klan muda, saya secara alami memahami rahasia tabu keluarga ini, dan saya tahu bagaimana menghadapinya. Jadi, keputusan apa yang kamu ambil sekarang? Dia bertanya dengan suara yang dalam. Mata Chu Guangsheng berkedip. Jika faktor kaisar mayat hidup dihilangkan, mereka hanya perlu berurusan dengan dua raja darah lainnya. Saudara Tiando, apa keputusanmu? Dia memandang Tiando dan bertanya. Mendengar ini Tiando merenung lama dan menyeringai. Jika saudara Chu memiliki kepercayaan diri, kami akan melakukannya. Dan kami mungkin mendapatkan keuntungan yang tak dapat terbayangkan. Bagus. Chu Guangsheng segera mengangguk memandang serigala darah dan berkata, kamu pasti tahu di mana kedua raja darah itu berada. Huilang tersenyum dan berkata dengan ekspresi berapi-api, jika tebakanmu benar, kedua raja darah itu seharusnya berada di altar. Altar? Wajah Chu Guangsheng terkejut dan dia bertanya ragu. Di mana tempat itu? Altar adalah inti dari seluruh kota awan darah. Apakah kaisar mayat hidup dapat diciptakan atau tidak tergantung sepenuhnya pada altar ini, kata Huilang. Mendengar kata-kata ini, Chu Guangsheng segera mengeluarkan beberapa pil, lalu menyerahkan kepada semua orang dan berkata, setelah meminum pil pemulih energi tingkat tinggi ini, kita dapat berangkat ke altar. Mendengar ini semua orang mengangguk, lalu mengulurkan tangan dan mengambil pil itu lalu menelannya. Setengah jam kemudian, Chu Guangsheng membuka matanya. Dia menghela napas panjang dan matanya kembali seperti semula. Bagaimana kabarmu? Dia menoleh untuk melihat kakak perempuannya dan yang lainnya saat bertanya. Hampir kembali fit. Semua orang mengangguk. Mendengar ini, Chu Guangsheng segera mengalihkan pandangannya ke Huilang dan berkata dengan suara yang dalam. Saudara Huilang, tolong pimpin jalan. Oke, Huilang mengangguk lalu berdiri dan berjalan menuju kota. Melihat ini, semua orang mengikutinya. Selanjutnya, saat Chu Guangsheng dan yang lainnya masuk semakin dalam ke kota awan darah, mereka merasakan semakin aneh. Karena kemanapun pergi, apalagi para jenderal darah, mereka belum pernah bertemu bahkan dengan seorang murid darah. Sepertinya semua orang ini pergi untuk berpartisipasi dalam pengorbanan. Mata Huilang bersinar dengan dingin. Mendengar ini, Chu Guangsheng melirik ke depan. Wajahnya sedikit berubah dan dia bertanya, apakah itu altarnya? Huilang mendongak dan melihat platform batu besar berwarna merah, berdiri dengan tenang di alun-alun. Di bawahnya, dia menunjuk ke platform batu dan berkata lalu segera berjalan. Setelah itu, Chu Guangsheng dan yang lainnya segera mengikuti dan berjalan ke platform batu merah. Ini seharusnya menjadi pintu masuk menuju altar. Huilang melihat sekeliling platform batu, menunjuk ke suatu tempat yang diukir dengan garis merah, dan berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana cara menyalakannya? Tanya Chu Guangsheng. Hanya darah keturunan langsung dari keluarga Hui yang bisa melakukannya. Huilang berkata, lalu dia membuat luka di jarinya dan meneteskan darah ke garis tersebut. Garis-garis merah bersinar terang menyebabkan seluruh platform batu bergetar. Setelah itu, Chu Guangsheng dan yang lainnya terkejut melihat garis darah itu mulai berkatar dan akhirnya berubah menjadi pintu masuk selebar setengah kaki. Pintu masuk gelap gulita dan napas darah dingin terus mengalir keluar membuat seluruh tubuh orang gemetar. Ayo pergi, Huilang menatap ke pintu masuk, lalu melambaikan tangannya dan masuk terlebih dahulu. Melihat ini, Chu Guangsheng dan nyalanya mengikuti dengan cepat menghilang ke pintu masuk. Setelah mereka masuk, garis-garis darah mulai menggeliat lagi dan akhirnya pintu masuk perlahan menghilang dan alun-alun kembali tenang. Begitu mereka memasuki platform batu,
pandangan semua orang langsung menjadi gelap, dan mereka bahkan tidak bisa melihat dengan jelas apa yang berjarak setengah langkah. Setelah beberapa saat, cahaya redup berangsur-angsur bersinar, membuat dunia di depan Cukuangseng berangsur-angsur cerah. Lalu melihat sekeliling, di bawah cahaya redup, tangga batu memanjang ke bawah menuju ke tempat yang tidak diketahui. Suara menyeramkan bergema di telinga semua orang. Dengan sedikit kegelisahan, Cukuangseng dan kelompoknya berjalan perlahan menuruni tangga. Saat mereka masuk semakin dalam ke dalam tanah, mereka bisa merasakan nafas yang sangat dingin tertiup ke arah wajahnya, membuat kulit mereka merasa membeku. Seharusnya segera tiba. Semuanya harap hati-hati. Wajah Huilang menjadi sangat serius saat dia berkata. Mendengar hal ini, semua orang diam-diam meningkatkan kewaspadaannya, lalu mengaktifkan kekuatan di dalam tubuh untuk mengatasi segala perubahan yang mungkin terjadi kapan saja. 10 menit berlalu. Suara peluit bergema di lorong bawah tanah yang kosong. Seperti auman hantu, membuat ekspresi semua orang menegang. Saat berikutnya, pandangan semua orang tiba-tiba melebar dan sebuah bangunan putih besar muncul di depan. Itu adalah mobil Cukuangseng sedikit menyusut, karena dia menemukan bahwa apa yang disebut bangunan putih sebenarnya terbuat dari mayat yang tak terhitung jumlahnya dan aura suram meresap darinya. Menggerakkan pandangannya ke atas, ekspresinya berubah lagi, karena ia menemukan bahwa di atas bangunan tulang tersebut terdapat lingkaran sosok berjubah merah yang duduk bersila. Ada ratusan sosok ini, dan aura masing-masing tidak lemah, setidaknya di alam Tongme tingkat 9. Peti mati, ketika mata Cukuangseng tertuju pada sosok berjubah merah, dia segera terkejut melihat peti mati perunggu kuno. Di kedua sisi peti mati perunggu kuno ada dua sosok aura kuat duduk bersila. Raja Darah. Ekspresi Cukuangseng sangat terkejut. Kedua Raja Darah yang belum pernah muncul sebelumnya benar-benar berada di sini. Pada saat ini, dua Raja Darah yang duduk bersila dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya, dan pandangan mereka dipenuhi amarah. Penyusup, kata Raja Darah dengan wajah dingin. Aku akan melindungimu, Tuan. Pergilah dan tanganin para penyusup. Mendengar ini, Raja Darah mengangguk lalu berdiri dan berjalan perlahan menuruni bangunan tulang. Altar tulang ini, orang-orang ini benar-benar menciptakan kaisar mayat hidup. Mata serigala darah berkedip-kedip dan kekeserakan melonjak jauh di dalam pupil matanya. Ini altarnya, terdengar kata-kata Huilang, ekspresi Cukuangseng tiba-tiba membeku. Berapa banyak pembunuhan yang diperlakukan untuk membangun altar tulang sebesar itu? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tiando melirik ke altar dan kemudian berbalik untuk melihat ke arah Cukuangseng. Pada saat ini, tidak hanya Raja Darah, tetapi juga hampir 100 sosok yang duduk di sekitarnya. Semuanya berdiri demi satu dan mendekati mereka. Kamu dan aku akan bekerja sama untuk menghentikan Raja Darah dan menyerahkan sisanya pada kakakku dan yang lainnya. Cukuangseng menarik napas dalam-dalam dan berkata. Mendengar ini, Tiando dan Culier dan yang lainnya mengangguk lalu berpencar. Bisakah kamu menangin Raja Darah yang tersisa? Cukuangseng menoleh untuk melihat serigala darah dan berkata dengan suara pelan. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa Raja Darah yang menjaga peti mati perunggu kuno tidak dapat mencurahkan terlalu banyak energi sama sekali. Jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Bisa? Huilang mengangguk dan berkata. Bagus. Pupil tajam Cukuangseng tertuju pada Raja Darah yang mendekat. Dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Bunuh. Sosok-sosok melesat keluar kedua sisi, bergegas menuju kelompok murid darah dan jenderal darah. Cukuangseng dan Tiando saling memandang, dan kemudian masing-masing mendorong kekuatan di tubuhnya mereka ke puncak.
Kamu hanya perlu menahan agar tetap di sana. Setelah aku mengendalikan kaisar mayat hidup, semuanya akan terkendali. Kata serigala adalah lalu bergegas menuju altar tulang. Raja Dara berteriak keras dan menampar keras serigala Dara itu dengan telapak tangannya. Namun, serigala Dara mengabaikan pukulan yang sangat dahsyat ini dan bergegas menuju altar tulang. Angin malam itu ada di sana. Jatuh. Dua sinar kekuatan spasial ditembakkan menghancurkan angin di telapak tangannya. Raja Dara memandang kedua praktisi Gunung Tiandu yang menghalanginya dan segera terlihat sangat muram. Jika kamu berani merusak perbuatan baik tuanku, kamu akan dikorbankan hari ini. Omong kosong sekali, Cukuangse menginjak tanah dengan telapak kakinya. Dan kilauan kaca yang kayak keluar mengubah kulitnya menjadi warna kristal. Dia dan Tiando berteriak keras dan pada saat yang sama dan bergegas menuju Raja Dara. Mencari kematianmu sendiri, Raja Dara tersenyum lalu dia membuka mulutnya. Memuntahkan semburan darah yang banyak. Kemanapun cahaya merah itu lewat, bahkan udara pun terkorsi. Cukuangse menembak dan dengan 8 putaran sinar matahari yang menyilaukan menderu turun. Memicu gelombang udara yang sangat dahsyat dan menghantam cahaya merah itu secara langsung. Sambil memegang pedang biru panjang di tangannya, dia melangkah maju dan menebas cahaya merah itu dengan keras. Suara rendah dan keras menyebar, dan darah yang sangat banyak keluar seperti semburan plasma. Menembus penghalang matahari dan energi pedang dan menyerang ke arah Cukuangse dan Tiando. Ekspresi Cukuangse dan Tiando berubah. Mereka berdua menyadari kekuatan korosif luar biasa yang terkandung dalam darah. Jika menimpa Anda, tulang Anda pun bisa terkorosi. Dengan pemikiran di benak Cukuangse, seberkas cahaya perak keluar dari sela-sela alisnya. Dan akhirnya bangkit melawan badai. Berubah menjadi teratai perak besar. Begitu bunga teratai terbentuk, ia terbalik menyelimuti tubuhnya dan tubuh Tiando pada saat bersamaan. Cahaya darah jatuh dan kekuatan korosif yang menakjubkan meledak, mencoba menembus teratai perak. Namun, dalam menghadapi badai ruang semu, tidak peduli betapa anehnya cahaya merah itu, bagaimana bisa terkorosi. Saat kekuatan dahsyat meletus dari teratai menghancurkan darah setebal cairan langsung menjadi ketiadaan. Anak yang cukup baik, kamu benar-benar memiliki harta langka seperti badai ruang semu. Mata Raja Darah membara dan kedua matanya yang seperti giok darah bersinar dengan rakus. Benda ini akan menjadi milikku. Saat berikutnya dia tidak bisa menahan keserakahan di dalam hatinya. Dan tiba-tiba bergegas dan langsung menuju ke arah Cukuangse. Jika kamu menginginkan apa yang aku miliki, kamu harus hidup untuk menikmatinya. Cukuangse mencibir dan kemudian bersama dengan Tiando, dia meledak dengan kekuatan luar angkasa yang dahsyat dan menghadapi Raja Dara tanpa rasa takut. Tampaknya karena pengorbanan sebelumnya telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Kekuatan Raja Dara saat ini kurang dari 2/3 dari kekuatan di masa jayanya. Dan justru karena inilah ketika Cukuangse dan Tiando itu mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, mereka mampu menahan sehingga Raja Dara tidak punya waktu untuk memperdulikan hal lain. Mengambil kesempatan ini, serigala Dara naik ke altar tulang dan berjalan menuju peti mati perunggu kuno. Ketika dia melihat peti mati kuno itu, matanya penuh dengan panas yang menyengat. Selama dia mengendalikan kaisar mayat hidup di sini, dia bisa kembali ke keluarga Hui dan merebut semua yang telah hilang darinya. Terima kasih.